warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Coba Ibu absen ya. Intan Kurniati Roli, hadir ya? Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau hadir semua. Baiklah, kemarin kita sudah membahas tentang akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Yaitu akhlak yang wajib kita tiru dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita akan membahas tentang akhlak tercela. Nah, akhlak tercela ini dibagi menjadi 4 poin, yaitu anania, putus asa, godab, dan tamak. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin kalian mengamati gambar ini terlebih dahulu. Silahkan kalian amati gambar ini. Dari keempat gambar ini, manakah yang mencerminkan tentang anania, putus asa, godab, dan tamak? Ibu beri kalian waktu 5 menit untuk mengamatinya. Oke, baiklah. Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini menunjukkan sikap tidak mempedulikan orang lain. Dia merokok semau-maunya dimanapun, yang penting dirinya senang, tidak mempedulikan orang yang ada di sekitarnya. Nah, sedangkan yang kedua ini, dia berputus asa. Dia hanya melihat apa yang dicapai orang lain dan tidak mempedulikan apa yang akan dicapainya. Dia putus asa ketika orang mendapatkan sesuatu sedangkan ia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, yang ketiga ini gambar tentang ada seseorang yang menasehatinya tapi ia tidak mendengar apa nasihat orang tersebut, meskipun orang yang menasehatinya itu memberikan solusi untuk masalah yang sedang ia hadapi. Dan yang ketiga ini gambar tentang orang yang tamak, yang selalu memikirkan harta, tidak memikirkan apapun selain harta. Dia hanya memikirkan dunia saja, tidak memikirkan akhirat sedikit pun. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu akhlak tercela. Di sini akhlak tercela dibagi menjadi 4. Yang pertama, anania. Anania itu berasal dari bahasa Arab yang artinya aku. Secara istilah, anania ini yaitu sikap keakuan, yaitu mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Nah, di sini anania memiliki 3 dampak negatif. Yang pertama, tidak disukai dalam pergaulan karena mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua, menurunkan martabatnya sehingga lambat laun tidak disukai orang. Nah, sikap anania ini mempunyai dampak yang buruk bagi diri kita. Dia akan menurunkan martabat kita di mata orang lain. Yang ketiga, terisolir dari pergaulan masyarakat di lingkungannya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang putus asa. Putus asa ini diartikan sebagai habis harapan atau tidak ada harapan lagi. Seseorang dikatakan putus asa apabila ia mempunyai keinginan untuk mencapai sesuatu, tetapi ia tidak bisa untuk mencapainya. Dia berputus asa. Nah, orang yang berputus asa ini mempunyai 3 dampak. Yang pertama yaitu merugikan dirinya sendiri. Nah, kalau kita menjadi seseorang yang gampang berputus asa, kita akan merugikan diri kita sendiri karena kita tidak akan mencapai sesuatu jika kita selalu merasa putus asa. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan. Bagaimana kita akan maju kalau kita mempunyai keinginan tapi kita selalu berputus asa karena kita belum mampu untuk mencapainya. Yang ketiga, telah terkena sifat-sifat kafir karena putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, godab. Godab itu berasal dari bahasa Arab yang artinya perasaan tidak senang apabila dinasehati oleh orang lain. Baik karena dihina atau diperlakukan kurang baik. Nah, godab ini memiliki dampak, yaitu dampak bagi dirinya sendiri dan dampak bagi orang lain. Dampak bagi dirinya sendiri yaitu tidak dapat berpikir secara tenang dalam menghadapi persoalan. Dia selalu
bersikap terburu-buru. Dia tidak bisa bersifat tenang dalam menghadapi sebuah persoalan. Yang kedua, mudah terkena tekanan batin. Seseorang yang memiliki sifat godab, ia akan mudah terkena tekanan batin. Yang ketiga, tidak mudah menerima kebenaran dan saran. Orang yang memiliki sifat godab itu tidak bisa diberi saran atau menerima kebenaran. Dia selalu memungkiri sebuah kebenaran. Nah, dampak godab terhadap orang lain. Yang pertama, tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik. Seseorang yang memiliki sifat godab sulit sekali diajak berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, menimbulkan kekhawatiran apabila melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya yaitu tamak. Tamak itu berasal dari bahasa Arab yang berarti loba, tamak, dan rakus. Secara istilah, tamak berarti terlampau besar nafsunya terhadap keduniaan. Orang yang tamak ini nafsunya terlalu besar terhadap dunia. Tidak ada sedikit pun memikirkan tentang akhirat. Yang dipikirkannya hanya dunia saja, yaitu uang, uang, dan uang. Nah, sifat tamak ini memiliki 3 dampak, yaitu mudah terjerumus ke dalam kehidupan yang sesaat karena keduniaan. Orang yang memiliki sifat tamak ini akan mudah terjerumus di dalam keduniaannya, tidak memikirkan akhirat sedikit pun. Yang kedua, tercela dalam pandangan sesama manusia karena orang yang tamak cenderung bahil. Orang yang tamak di sini tuh yaitu orangnya cenderung bahil. Yang ketiga, jauh dari petunjuk karena waktunya habis untuk memikirkan harta. Nah, orang yang memiliki sifat tamak ini dia akan jauh sekali dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena yang dipikirkannya cuman harta dan harta. Baiklah, ini materi kita pada hari ini yaitu akhlak tercela, yaitu anania, putus asa, godab, dan tamak. Nah, Ibu minta kalian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Nah, di sini Ibu memiliki 2 kartu, yaitu A dan B. Di sini Ibu akan membagikan kepada kalian. Nanti silahkan kalian membuat pertanyaan. Yang kelompok A membuat pertanyaan dan yang kelompok B membuat pertanyaan tentang akhlak tercela, yaitu anania, putus asa, godab, dan tamak. Nanti Ibu minta kelompok A membuat pertanyaan dan B juga. Nanti kelompok B akan menjawab pertanyaan dari kelompok A dan kelompok A akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Nah, nanti di akhir pembelajaran nanti Ibu akan menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian jawab nanti, yang telah kalian buat juga nanti. Silahkan kalian buat terlebih dahulu pertanyaannya, nanti silahkan dari masing-masing kelompok untuk menjawabnya. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.